hatta qala ba'duhum law urida alayya al-mautu 'ala al-islami bi babil hujrah wasyahadatu bi babid dar, yakni syahadata fi sabilillah, lakhtartul mauta 'ala al-islam 'ala babil hujrah 'ala syahadah 'ala babid dar, li'anni la adri ma alladhi ya'ridu liqalbi fima bainal hujrati ila babid dar. Ini masih lanjutan terkait dengan al-khauf 'alal maut bisu'il khatimah, rasa takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, setelah beliau menjelaskan manhaj di antara beberapa ulama yang dalam kehidupannya didominasi oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata beliau melanjutkan di sini, "Lau urida 'alayya al-mautu 'ala al-islam bibabid dar, bibabil hujrah." Kalau ditawarkan kepadaku mati dalam keadaan Islam di depan pintu kamar. Ini kita ada di kamar, di depan pintu itu ente bakal mati dalam keadaan Islam. Kemudian pilihan yang kedua, wasyahadatu bibabid dar. Tapi kalau ente nyampe ke pintu rumah, tadi pintu kamar, ente bakal mati syahid di sono. Kalau di pintu kamar ente sekedar mati dalam keadaan Islam. Tapi kalau ente melangkah lagi sampai pintu rumah, maka ente bakal mati syahid. Nah, yakni asyhadata fi sabilillah, yaitu mati di jalan Allah. Dan lagi pas sampai depan pintu tiba-tiba ditembak, ya, kayak PKI gitu ya, daripada pahlawan-pahlawan. Ini dua pilihan, ente mau mati dalam keadaan Islam di depan pintu kamar, atau ente mau mati dalam keadaan mati syahid di depan pintu rumah. Lakhtartul mauta 'ala al-islam 'ala babil hujrah. Maka niscaya aku memilih mati dalam keadaan Islam di depan pintu kamar. Ala syahadati 'ala babid dar, daripada mati ya, di depan pintu rumah di jalan Allah. Apa alasannya? Ya. Karena yang pertama itu sudah dapat kepastian mati dalam keadaan Islam saat ada di pintu kamar. Ya. Tapi kalau saya meneruskan langkah menuju pintu rumah untuk mengejar mati syahid, belum tentu nyampe ke depan pintu. Jangan-jangan di tengah-tengah udah keburu meninggal. Mendingan saya pilih yang dekat aja dah. Mati walaupun hanya dalam keadaan mati dalam keadaan Islam, bukan mati syahid, tapi sudah ada kepastian mati dalam keadaan Islam. Nah, ini sama dengan peribahasa beberapa peradaban di dunia. Ada peribahasa Arab mengatakan baidatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur di hari ini lebih baik daripada ayam besok. Ayamnya tapi besok. Mendingan telur habis sekarang. Kenapa? Ada kepastian. Atau dalam peribahasa orang Betawi mengatakan one bird in your hand is better than 10 bird in the sky. Orang Betawi bilang begitu. Satu burung di tangan lebih baik daripada 10 burung tapi di udara. Di udara gimana nangkep ya? Ini yang udah pasti di tangan kita nih, walaupun cuma atu. Daripada yang 10 tapi masih ngablang, masih terbang ke sana kemari. Itu gambaran namanya di sini qisarul amal, memendekkan angan-angan. Jangan terlalu panjang angan-angan. Padahal kadang-kadang kita nggak bakal nyampe. Seperti kisah yang kemarin kita ceritakan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Setelah habis subuh ngurusin urusan umat, kemudian masuk waktu zuhur, salat, lalu beliau istirahat. Ntar terlanjutin ba'da asar. Orang udah pada nungguin, ya. Kenapa? Wah, habis subuh sampai zuhur, letih, capek. Istirahat dulu dah. Ntar habis asar lanjutin. Anaknya masuk. Lah, ngapa tiduran?
istirahat bentar dari subuh. Nah, terus ini gimana ya masyarakat yang udah nunggu, rakyat yang udah menanti, tapi bentar habis asar terusin lagi. Emang ada jaminan antara zuhur sampai asar masih hidup? Gimana kalau sebelumnya udah meninggal sedangkan masyarakat udah nungguin di sana, belum diselesain masalahnya, bangun langsung maju ke depan. Nah, dia bersyukur punya anak yang mengingatkannya akan kewajibannya kepada umat, kepada masyarakat. Ini disebut dengan tulul amal, qisarul amal, pendek angan-angan. Kalau panjang angan-angan, apa aja ditunda. Kapan ini? Besok dah. Kapan ini? Minggu depan dah. Semua ditunda, seakan-akan ada jaminan umur kita bakal nyampe. Nah, ini gambaran rasa takut ulama. Sama kemarin seperti ucapan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kalau satu kaki saya sudah di dalam surga, tapi yang satu masih di luar, saya belum merasa aman. Kalau dua-duanya udah di dalam, aman dah. Tapi udah di dalam mau suruh keluar lagi. Tapi kalau baru satu kaki, ini satu kaki lagi. Nah, ini pun juga bahagian dari al-khauf nih, rasa takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, qala wa qala akharu li ba'di ikhwanihi. Nah, dan diriwayatkan ada sebahagian orang berkata kepada kawannya. Ini cerita tentang salaf. Idza hadaranil maut faq'ud inda ra'si wanzur. Fa in ra'aitani qad muttu 'ala al-islam fakhudh jami'a ma ma'i fabi'hu. Nah, kalau nanti saya menghadapi sakaratul maut, ente duduk di dekat kepala saya, kemudian perhatikan, lihat, kalau engkau melihat ternyata aku mati dalam keadaan Islam, kan sebelumnya memang muslim, pantengin sampai sakaratul maut, pantengin sampai ruh keluar dari jasad. Kalau engkau pastikan saya enggak ngucapin kalimat kufur atau enggak melakukan ucapan murtad, maknanya mati dalam keadaan Islam. Fakhudh jami'a ma ma'i fabi'hu, maka ambil semua peninggalan saya kemudian jual. Ini kebetulan bujang nih, belum menikah, pada nggak ada yang warisin, ente ambil semua nih barang-barang yang saya punya kemudian jual. Wa khudh bihi sukkaran wa luzan wa farriqhu 'ala sibyan, kemudian beliin bahasa kita nih halawiyat itu kayak permen, beliin permen, sukar artinya gula, lauz itu kayak kita nih almond, almond itu bahasa Arabnya lauz, biasanya dimasukin di dalam korma, kita sangka ada bijinya, kita papak, ternyata enak, ternyata bijinya udah diganti sama lauz ini, namanya almond, kacang almond. Beliin itu gulali, beliin kacang almond, wa farriqhu 'ala sibyan, kemudian bagi-bagiin kepada bocah biar digirang. Ini sebagai rasa syukur karena saya mati dalam keadaan Islam. Wa in ra'aitani qad muttu 'ala ghairi dzalik, kalau seandainya engkau lihat aku mati tidak dalam keadaan demikian, biasanya kalau yang jelek nggak disebut. Tadi kan mati dalam keadaan Islam. Kalau ternyata saya mati tidak dalam keadaan seperti itu, maknanya tidak mati dalam keadaan Islam. Mungkin saya ngomong ngaco, tiba-tiba saya jadi kufur, tiba-tiba saya jadi murtad. Fa'alimin nas liyasalli alayya man arada ay yusalli ala basirah. Maka kasih tahu orang yang mau nyembayangin silahkan, yang kagak nggak apa-apa, Nah, yang mau nyembayangin ala basirah, kalau memang dia lihat saya pantas disembayangin, ala basirah maknanya ini orang-orang khusus yang punya pandangan khusus, Secara zahir orang mungkin mengatakan, wah ini matinya su'ul khotimah nih, mungkin mati lagi maksiat, mungkin mati lagi melakukan dosa. Nggak apa-apa yang nggak mau nyembayangin, tapi yang melihat saya dengan pandangan batin, dan dia merasa pantas saya disembayangin, sembayangin. Nah, ini juga diantara yang diriwayatkan dari sebahagian salaf, ketika ada orang yang selama hidupnya dikenal
ya, dikenal dengan tindakan-tindakan yang nggak pantas, sering mondar-mandir tempat prostitusi, pulang dari sono sering bawa botol bir. Nah, hanya bininya yang tahu dia ngapain di sono. Ya. Nah, dicerita sama bininya nih, saya pergi ke prostitusi untuk ngebayar wanita-wanita itu agar di malam itu nggak usah praktek dah. Tuh libur dan kasih duit nih, jangan terima tamu. Nah, kemudian pulangnya bawa bir untuk kemudian ditumpahin di toilet, masukin kamar mandi, tumpahin tuh. Minimal ngurangin orang yang mabok. Kata bininya, tapi kan bang nggak semua orang tahu. Ente ngapain ke sono? Ente ngapain bawa pulang bir? Kalau orang suudzon, kalau orang buruk sangka sama ente, bisa jadi ente mati gak ada yang bakal nyembayangin. Orang tiap hari ke situ pulang bawa botol, pulang bawa botol. Kata dia, nggak apa-apa, Allah Maha tahu. Kalau memang aku mati, jangankan orang biasa, tuh sultan bakal nyembayangin aneh. Ya, raja bakal nyembayangin aneh, raja muslim. Ya terserah deh bang kalau begitu pilihannya. Nah, jadi ketika dia meninggal dunia, nggak ada yang takziah, nggak ada yang menyembayangin. Sampai kemudian dalalahnya ada sultan lewat itu. Tuh bini ngeluarin jasad suaminya di pinggir jalan. Sambil nangis, ya Allah orang kampung akan mau nyembayangin. Nah, sultan lewat, tanya, "Bu, kenapa nangis dan siapa jenazah ini?" Dikatakan, "Ini jenazah suami saya." Terus kenapa nangis? Kagak ada yang mau nyembayangin. Tapi dia muslim, ayo saya sembayangin. Siapa sampean? Saya sultan. Orang kampung melihat, Bu, ada perdana menteri datang, mau nyembayangin. Akhirnya mau nggak mau mereka ikut nyembayangin. Ditanya bininya, kenapa sampai orang kampung kagak ada yang mau nyembayangin? Dicerita itu kebiasaan lakinya, nggak boleh punya duit dikit mau datang ke sono, nggak boleh punya duit dikit mau beli minuman keras. Padahal demi Allah kata dia, saya tahu ngapain laki saya di sono. Nah ini bukan modus, bukan. Kan ngaku saya mau dakwah di sono, dakwah apa? Nah, akhirnya masya Allah, apa yang dia omongin itu terbukti, sama bininya itu terbukti itu. Sultan yang bakal nyembayangin saya, ya Allah datangin itu. Nabi SAW juga pernah diriwayatkan begitu. Jadi ada sekumpulan bangsa jin yang Allah ceritakan dalam surat Al-Jin datang menjumpai Rasulullah mendengar Al-Quran. Yang kemudian setelah mereka mendengar Al-Quran, mereka pulang ke bangsa mereka, ke bangsa jin untuk berdakwah. Nah, Rasulullah SAW kemudian menyatakan kepada para sahabat, jin yang terakhir mendengar atau jin yang terakhir mati dari yang ikut mendengar bacaan Quranku nanti akan disalatin jenazahnya oleh salah seorang daripada sahabat aku, sahabat Nabi SAW. Nah, jadi kan ini bangsa jin, udah jelas beda alam. Hingga kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, melintasi padang pasir pulang dari sebuah perjalanan bersama dengan rombongan murid-murid beliau, nemuin ada ular mati di pinggir jalan. Akhirnya sebagai penghormatan kepada binatang dibungkus pakai kain, kemudian dikuburkan, lalu disolatkan. Kemudian dikatakan dia mendengar suara, ini adalah jin terakhir yang mendengar Quran langsung daripada Rasulullah SAW. Kan jin umurnya ratusan tahun. Ini jin yang terakhir nih yang dengar Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Dan ternyata yang nyolatin demikian. Sama seperti sahabat Nabi namanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Rasulullah mengatakan, Abu Darda hidup sendirian, mati juga sendirian. Itu sahabat. Rasulullah sudah prediksikan bagaimana kehidupannya nanti. Dan ternyata begitu. Memang beliau tidak bisa tinggal berkomunitas dengan orang banyak. Karena bawaannya tuh nggak boleh ngelihat kemungkaran. Bawaannya mau benerin aja. Wah ini repot ini.
Dikit-dikit mau lihat orang ya, mungkin lagi main judi, kepret ya. Ada nongkrong mabok, kepret. Wah, ini nggak pantas nih, maksudnya bukan dalam konteks hukum. Beliau merasa ini bahaya nih kalau saya tinggal depan orang, akhirnya dinyingkir ya, uzlah, menyendiri, tinggal sendirian padang pasir ya. Karena ghirahnya kepada agama lebih di atas rata-rata orang. Nggak bisa pakai nunggu entar dah gitu, atau nggak pakai, nah, mau kepret aja bahkan. Sampai kemudian ketika dia meninggal dunia, ini saya sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melintas. Ya, kemudian ditemuin lakinya tuh Ummu Darda. Wahai Tuan, mampir salatin jenazah suami saya meninggal padang pasir sendirian. Akhirnya disalatin jenazahnya oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dan ingat dengan hadis Nabi SAW, sungguhnya Abu Darda bakal hidup sendirian dan bakal mati sendirian. Nah, ini karena pilihan hidup beliau. Nah, ini pun juga kaitannya dengan kondisi seseorang ketika ia memotivasi dirinya dengan cara seperti ini. Ente, ntar kalau anda meninggal atau anda sakaratul maut, ente duduk di samping jenazah saya, lihatin bagaimana akhir kehidupan saya. Kalau engkau lihat akhir kehidupan saya bagus, ya, bahkan dalam sebagian riwayat lebih detail, kalau engkau lihat jenazahku tersenyum, maka ente sedekahin itu harta peninggalan saya. Tapi kalau engkau melihat jenazah saya tidak tersenyum, banyakin istighfar buat saya dah. Jangan-jangan saya mati lah dalam keadaan kurang enak. Ya. Itu sampai diperlihatkan kondisinya ketika meninggal dunia. Kalau ini ya secara umum. Kalau ente lihat anda mati dalam keadaan Islam, ya mungkin nggak ngucapin kata-kata kufur, berarti Islamnya ngikutin kondisi selama dia hidup. Ya. Maka tuh beliin ya, anak-anak tuh minuman, makanan ya, supaya mereka jadi girang sebagai rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Qala wa kana qad dzukira lahu alamatun ya'rifu bihal farqa bainal amrayn. Dan orang itu menyebutkan apa tanda saya mati dalam keadaan baik dan apa tanda saya mati dalam keadaan tidak baik. Disebutin ciri-cirinya. Tadi seperti tadi mungkin dicerita kalau saya mati dalam keadaan tersenyum, nah ente itu bagi-bagiin duit saya kasih anak-anak. Ala fara'aituhu qad mata 'alal Islam. Kemudian saat dia meninggal dunia, saya lihat dia mati dalam keadaan Islam. Wa fa'al ma amarahu bihi min at-tasadduq 'ala sibyan, maka kawannya itu pun melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh kawannya dengan membagi-bagikan tadi apa namanya halawiyat, makanan-makanan kecil kepada anak-anak. Wa hikayatuhum fi dzalika katsiratun masyhuratun, dan cerita-cerita yang seumpama ini terkait bagaimana komitmen mereka untuk bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, ceritanya banyak kata beliau. Qala wa'lam annahu katsiran ma yukhtam bis-su' lil ladzina yatahawanuna bis salatil mafruḍah, dan ketahuilah bahwa mayoritas orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah yatahawanuna bis salatil mafruḍah, karena mereka meremehkan salat fardu ya. Karena mereka meremehkan salat fardu ya. Yang sunnah tidak dituntut karena memang hukumnya hanya sunnah, tapi yang fardu, yang wajib, ini yang dituntut ya. Kalau sampai tahawun ya, kalau sampai meremehkan, ini salah satu tanda pertamanya sebelum nanti dikubur, sebelum nanti di akhirat mati dalam keadaan su'ul khotimah wal iyazbillah. Ala waz zakatil wajibati, dan juga meremehkan kewajiban zakat yang wajib. Nah, ini istilah zakat atau istilah sedekah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itulah yang kita sebut zakat. Selainnya itu yang sunnah. Walladzina yatatabba'una auratil muslimin. Dan di antara yang juga mati dalam keadaan su'ul khatimah, orang-orang yang mencari-cari keburukan orang muslim. Orek-ngorek kasarnya. Beda kalau memang tampak, kalau memang jelas kelihatan. Mabok di jalanan, itu kita nggak pakai korek-korek. Kita nggak pakai selidik-selidik, emang mabok di jalanan. Nah,
Ini disebut dengan al-jahru bisu, artinya berbuat dosa secara terang-terangan. Di antara yang kita boleh gunjingin, kita boleh gibahin, kita boleh omongin orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Ya, khutbah pidato, jangan kayak si Anu tuh mabuk di jalanan misalkan gitu ya. Sebutin nama di depan orang. Nah jadi masalah karena kehormatannya sudah dia jatuhkan sendiri. Ini tatabu. Ya, jadi arti tatabu mencari-cari, bukan memang kelihatan di depan mata. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala pernah mendengar kasakusuk ada beberapa orang pemuda yang mabuk di sebuah rumah. Akhirnya beliau selidikin, kayaknya bener nih ya. Bahasa kita ini sendal banyak banget depan pintu nih ya. Kayaknya banyak orang di dalam. Akhirnya beliau naik ke atas, beliau ngintip ya. Udah pasti bahwasanya mereka sedang mabuk, akhirnya didobrak pintunya ya. Wah, ketahuan kalian ini pada mabuk di sini ya. Kata mereka, mohon maaf Amirul Mukminin, kami memang melakukan kesalahan, tapi kesalahan kami satu, mabuk ya. Sampean kesalahannya berapa ya? Nyelidik-nyelidikin ya, mata-matain saya, kami ya. Kemudian dobrak pintu kami lagi, masuk tanpa izin ya. Nah, gimana nih ya? Mau kami yang memperkarakan apa Tuhan mau memperkarakan kami ya? Ya, saya kesalahan kami cuma satu, mabok doang. Sampai manjat-manjat ya, sampai ngintip-ngintip, sampai dobrak pintu, itu berapa kesalahan ya. Padahal tadi Allah SWT menyatakan wala tajassasu, jangan memata-matai orang. Yang kita laporin yang memang kelihatan ya. Yang orang perbuat secara sembunyi-sembunyi, ada pilihan kita menasehatinya secara sembunyi-sembunyi. Kalau dilakuinnya secara terang-terangan, boleh nasihatinya secara terang-terangan ya. Nabi SAW beberapa riwayat menjelaskan nasihat secara terang-terangan, itu pun tanpa menyebut nama ya. Kata Nabi dalam hadis, ma balu aqwamin yaf'aluna kada, kenapa ada orang yang melakukan ini. Jelas perbuatannya jelas, pelakunya juga jelas, tapi Nabi nggak sebut pelakunya secara langsung ya. Tapi minimal yang bersangkutan sadar bahwa itu adalah teguran daripada Rasulullah SAW ya. Nabi pantang mempermalukan orang ya. Jadi ada nasihat, ada fadhihah. Nasihat itu ketika kita sampaikan tanpa kita nyebut identitas orang yang kita nasihatin, atau kita nasihatin tidak di tengah keramaian orang, lagi berdua-duaan ya, kita ingetin, kita kasih tahu. Tapi kalau nasihatinnya di depan orang, nyebut nama, apalagi pakai nunjuk gitu ya, nah, ini disebut dengan fadhihah, artinya mempermalukan. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, man nasahani fi sirrin faqad nasahani wa man nasahani fi alanin faqad faddahani. Siapa yang menasihati aku sembunyi-sembunyi, sungguh ia telah menasihati aku. Memang niat nasihatin ya, bukan niat mempermalukan. Yang menasihati aku di tengah keramaian, sungguh ia telah mempermalukan. Kalau memang niat nasihatin ya kan nggak harus depan orang gitu ya. Kalau dengan sembunyi-sembunyi, orang itu sudah bisa nerima nasihat kita ya. Bisa jadi kalau kita nasihatin sembunyi-sembunyi diterima, tapi ketika kita nasihatin depan orang dia kagak terima, marah. Itu istilahnya manusiawi begitu, orang nggak ada yang pengen dipermalukan. Ini juga bagian dari antara ciri-ciri orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, sering ngorek-ngorek, sering nyari-nyari kelemahan orang Islam. Walladzina yanqusuna al-mikyala wal mizan, dan mereka yang senantiasa mengurangi timbangan dan takaran. Yang Allah sebut dalam Al-Qur'an al-mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau dia yang menimbang buat orang lain, dikurangin timbangan orang lain. Tapi kalau dia yang minta ditimbangin, maka dia minta dia lebihin. Ya. Mungkin lagi beli ke agen sebelum dia jual ke orang, tambahin dong. Giliran dia jual ke orang,
dikurangi. Ada beberapa habaib di Hadramaut, ya. Nah, dagang, ya, setiap dia nimbang buat orang yang beli, ya, akan kita beli beras tambahin dikit. Gak ditanya kenapa pakai ditambahin. Ya, saya khawatir, ya, di timbangan saya ada debu yang ngeberatin timbangan saya, debu. Kalau yang lain-lain sih, kalau sekarang orang taruhin besi, ya, bawahnya dilas lagi, pokoknya diusahain tak gimana. Dia merasa itu bakal nambah keuntungan zahirnya gitu ya. Padahal hakikatnya itu menjadi sebab tidak berkahnya itu. Nah, ini ada yang tambahan tadi supaya asal boleh kagak ngurangin, justru mastiin lebih. Kalau pastiin kurang jangan, pastiin lebih boleh. Nah, qala walladzina yakhda'una al-muslimin wa yaghshunahum, dan orang-orang yang selalu menipu orang-orang muslim. Nah, jadi al-ghish dengan al-khida' ini hampir sama. Al-khida' itu tipu daya, ngakalin orang gitu ya. Al-ghish itu intinya nyurangin orang. Dalam hadis misalkan Nabi SAW masuk ke dalam sebuah pasar, ada orang jual tepung, Nabi masukin tangan beliau ke dalam, ternyata tepungnya basah. Ya, Nabi tanya, "Ma hadza ya sahibat ta'am?" Penjual, apaan ini? Ya, menjawab, "Asabahu balalun ya Rasulullah." Ya, ini yang udah kena air ya Rasulullah. Nabi, "Hala wada'tahu fuq?" Kenapa enggak taruh di atas? Biar orang lihat kualitas barang yang jelek ini. Yang di luar, ya Masya Allah, cakep-cakep banget. Kalau beli duku tuh, oh, putih, gede-gede, cakep, sampai rumah. Lain yang ditimbang, lain yang dikasih kita. Allah. Ini ghish, ya. Kata Nabi, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu sesama kami, sama muslim, maka sungguh ia bukan dari golongan kami. Kalau al-khida' itu identik dengan tipu muslihat, ngakalin orang gitu ya. Nah, ini ada seorang ulama di Hadramaut, ya, dalam tanda kutip, dia merasa dia orang paling pintar, ya, sehingga dia pernah mengatakan di depan khalayak, saking pinternya saya nggak bakal bisa diakalin, saya nggak bakal bisa dibohongin. Coba ngakalin saya, hanya orang yang bodoh yang bisa diakalin. Oh iya dah, ya. Ya kan, wa fawqa kulli zi ilmin alim, di atas orang alim ada lagi yang lebih alim, ya. Jadi ketika dia salat berjamaah, ya, nah, datang nih orang nih yang memang niat pengen ngakalin nih, sombong amat, bilang paling pinter, yang nggak usah diakalin, ditepok dari belakang, ya. Kan mundur namanya ditepok. Ini kayaknya butuh orang yang nemenin di belakang nih. Karena kalau dia salat sendirian, dia nggak dapat pahala salat berjamaah. Walaupun dia berjamaah, tapi sendirian di belakang sendirian. Ini tepok yang di depan supaya mundur ke belakang. Kita jadi dapat teman. Ini jelas-jelas sop masih kosong, bikin sop sendirian di situ. Tapi dia berjamaah, tapi sendirian, ya kagak dapat pahalanya masuk ke dalam sop. Kalau sop udah penuh, keluarin yang di depan itu. Ini kan udah sop pertama, udah fadilahnya luar biasa, ditepok, mundur ke belakang. Jadi mundur, dia maju, dia yang nepok. Rasain lo, kata kagak bisa dibohongin. Walaupun setelah itu ada jamaah, tapi kan udah sop yang kedua, ini kan sop yang pertama. Ini yang terlambat, gimana supaya dapat pahala sop yang pertama? Ngakalin. Dia bilang, saya nggak bakal bisa dibohong, diakalin. Rasain lah katanya. Ngakalin pakai ilmu. Allah. Ada cerita disebut dalam kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah, Al-Fawaid Al-Mukhtarah, karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Jadi cerita anekdot gitu ya, tapi ada sanadnya, ada jalurnya, siapa pelakunya itu disebut nama-namanya dan bagaimana cerita itu sampai ke kita, ya, bukan cerita rekayasa gitu kan, ya, kan cerita bohong-bohongan. Orang salat berjamaah, Allah Akbar, tikus lewat, tikus lewat, kata yang satu, jangan ngomong, bayang. Kata yang ketiga, untung gua kagak ngomong. Kalau gitu cerita buatan, ya, supaya orang ketawa.
Ada lagi dulu di sini cerita ya, anak punya anak banyak. Yang pertama dinamain Abdullah, yang kedua Abdurrahman, yang ketiga Abdurrahim, dan Abdul Malik, Abdul Rasul. Nama-nama yang ada di Fatihah. Jadi kalau manggil nama anaknya langsung Al-Fatihah. Datang Abdullah, datang Abdullah. Ini kan kagak ada realitanya ya, kan. Cuma ngarang-ngarang. Kalau di apa namanya dirangkai secara nyata di kampung saya itu ada, di kampung saya berarti kan dia cerita seperti cerita real, cerita yang memang benar-benar terjadi, padahal nggak terjadi. Itu nanti ada dalam hadis Nabi SAW, wailun lilladzi yuhaddis fayakdzib liyudhika bihil qama wailun lahu summa wailun lahu. Neraka wail kata Nabi bagi yang cerita padahal dia berbohong sekedar agar orang tertawa. Nabi ulangin neraka wailah bagi dia, neraka wailah bagi sampai 3 kali. Ya, ceritanya nggak ada kenyataan tapi dibuat-buat supaya orang ketawa gitu ya. Nah, tapi dikhilafkan oleh ulama bagaimana kalau orang tahu memang itu bukan cerita nyata gitu ya, membuat-buatan dia ya. Di sini ada nggak Bu yang begitu Bu? Nggak ada. Di sini sih insya Allah nggak ada. Di kampung saya tuh ada tapi pindahan dari sini gitu. Itu main kata-kata ya kan, main kata-kata orang paham dia bohong gitu kan, atau dia sekedar berkelakar. Nah, kalau orang sampai yakin serius banget cerita ini, kalau bahasa bukan bohong, ngeprank gitu. Ya, udah serius banget, ternyata dikerjain tuh orang, ya, nggak bener-beneran begitu. Ini yang bahaya tadi tuh, ya. Karena orang kadang-kadang dibikin dak-dikduk, dibikin takut. Ya. Udah sedemikian takutnya, baru kemudian dikasih tahu ini bohongan doang. Sampai nangis-nangis, itu mah kerjaan artis begitu, ya. Di prank gitu. Dalam Islam ada ancamannya, hukumannya tadi. Ancamannya neraka wail, ya. Jadi buat ngeprank orang, walaupun dikatakan hanya bercanda saja, atau ngancem-ngancem orang, padahal nggak sungguh-sungguhan. Katakan man asharas silah, siapa menghunuskan pedang, ya, artinya keluarin senjata, nakut-nakutin, ayo lo. Padahal tinggal sungguh-sungguh, tapi udah membuat orang lain takut. Atau dalam hadis, ada sahabat ngumpetin sendal sahabatnya. Ini ngumpetin sendal bukan zaman kita doang, zaman kita kecil. Zaman Nabi ada orang ngumpetin sendal. Sampai tuh orang kebingungan, mana sendal saya, padahal kawannya ketawa. Nabi akhirnya peringatin pada sahabatnya. Itu membuat takut orang, membuat risau orang, membuat gelisah orang. Kalau setelah beberapa waktu dikasih tahu sih mendingan, sampai pulang nyeker. Besoknya baru kemudian, ini sendal nih. Enak ente ini sendal lo katanya. Sampai nginep tuh sendal. Nah, jadi dalam Islam tetap ada aturannya ya. Nggak sampai ke tahapan itu. Ana wa yaghshun wa yalbisuna alaihim fi umuriddin wad dunya. Ya. Yalbisun ya, ini kan yalbis dengan yalbas. Yalbas pakai pakaian ya. Dengan apa namanya? Wa min dibajin ya. Apa ini dalam doa tarawih itu dibaj wa min dibajin mutalabbisin gitu ya. Pakai kain dari dibaj itu kain sutra. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang nanti di akhirat berpakaian dengan pakaian sutra. Itu bahasanya mutalabbisin. Ada enggak mutalabbis? Ini di sini bukan yalbasun tapi yalbisun. Ini dari sini ada kalimat talbis iblis. Itu ada satu kitab hadangan Ibnu Qayyim namanya Talbis Iblis, artinya tipu daya iblis. Yang kita yakin baik padahal nggak baik, yang kita yakin ini adalah amal soleh ternyata bukan amal soleh. Nah, ini namanya talbis daripada iblis. Al-Quran juga merincikan zayyana lahum a'malahum. Amal mereka dibuat indah dalam pandangan mereka, dibikin cakep dalam pandangan mereka, padahal itu adalah tipu daya iblis. Yalbisuna alaihim fi umuriddin wad dunya, yang membuat tipuan kepada kaum muslimin pada urusan agama atau pada urusan dunia. Ya Pak, tolong Pak disumbang nih, kami lagi bangun pesantren, kami lagi bangun masjid. Ternyata bohong. Nah, ada banyak sindikat yang seperti itu. Itu namanya talbis.
nipu orang atas nama agama. Ya. Dari bertahun-tahun fotonya masih begitu aja tuh. Foto surau, pakai daun pelepah, ya, pakai daun kelapa, batang kelapa. Bertahun-tahun fotonya itu juga nih Pak, kami lagi bangun talbis. Atau sebagian dari orang-orang ngaku dari Afghanistan, dari Pakistan, ya, ternyata sindikat, ya. Jadi mereka pindah dari hotel ke hotel, tuh makan enak di hotel, kemudian nyebar ke masjid-masjid sampai ngancem-ngancem pengurus masjid, ya. Ini kami dari ini, kami dari ini, ya. Sampai berani mukul orang tuh supaya bisa diizinkan ngomong, ya. Ternyata polisi, ya, selidikin, oh sindikat mereka, ya, tidurnya di hotel, ya. makan enak, ntar giliran datang ke masjid, Masya Allah, ada sampai disamperin ke rumah kita. Di mana pengurusnya? Nyamperin, minta izin supaya nanti habis sembahyang bisa ngomong nipu orang. Ini namanya talbis pada urusan agama atau urusan dunia. Walladzina yukadzibuna awliya Allah wa yunkiruna alaihim, ya. Mereka-mereka yang mendustakan para kekasih-kekasih Allah, ya. Mendustakan para ulama, nah, ya. Wa yunkiruna alaihim, dan mengingkari mereka bighairi haq, tanpa alasan. Nah, kalau ada alasannya boleh kita mengkritisi, boleh kita mengevaluasi atau mengoreksi. Mohon maaf nih Pak Haji, mohon maaf nih Pak Ustadz, sepertinya ini kurang pas nih, kalau begini boleh. Kalau memang kita yakin betul, kita tahu betul bahwa yang dilakukan itu bertentangan dengan syariat. Kalau ini yunkirun bukan sekedar bukan berarti mereka anti kritik, bukan mereka berarti nggak boleh dievaluasi, boleh, tapi yang benar gitu ya. Di ghairi hak, pokoknya udah ogah aja, pokoknya udah nentang aja. Ya. Ustadz ngomong begini, jangan percaya sama Ustadz. Ya. Kiai ngomong begini, jangan percaya sama Kiai. Alasannya apa? Udah pokoknya jangan percaya aja dah. Nah, ini bi ghairi hak namanya. Ya. Kalau ada penyimpangan, ada kekeliruan, itu boleh kita evaluasi, itu boleh kita kritisi. Walladzina yad'una ahwalal awliya wa maqamatihim. Ya. Siapa lagi? Mereka yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mereka yang ngaku-ngaku, ya, atau memperlihatkan atau menunjukkan ahwalal awliya, keadaan para wali. Ya. Nah, bahkan mungkin disebarin itu anak-anak buahnya untuk menipu orang atau untuk memobilisasi orang supaya percaya sama dia, ya. Wah, jualannya jualan keramat, ya. Tasbih, cincin, ya. Saya pulang dari Mesir, banyak orang datang ke rumah minta isiin cincin. Saya bilang, saya belajar agama, bukan padepokan. Bukan belajar dukun gitu ya. Ini dikatakan bahagian dari dakwah, ya. Dakwah artinya bukan dakwah. Kalau dakwah pakai tak marbutoh, dakwah ngajak orang kepada kebaikan. Kalau ini dakwah pakai ya. Dakwah artinya mengklaim, ya. Mengaku-ngaku hal-hal seperti keadaan para aulia, padahal mereka bukan wali. Nah, wa maqamatihim, atau ngaku sampai kepada makom tertentu, ya. Mungkin ngomongnya ngaco, ya. Mungkin ngimpinya bohong, ya. Bahkan mungkin banyak tuh fenomena ngaku, ya, ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Kan hampir kapan aja kalau mau saya bisa ketemu Sayyidina Khidir. Nah, kapan aja mau bisa ketemu Sayyidina Khidir. Bahkan banyak informasi saya bisa tahu tuh melalui Sayyidina Khidir. Nah, atau klaim sebahagian orang awam, ya, ketika menyampaikan hadis palsu, ketika ditegur, ya, Haji itu hadisnya palsu. Ente jangan sembarangan. Anda udah nanya langsung sama Nabi. Ini hadisnya sahih, nanya langsung dari mana? Anda ngimpi semalam ketemu Nabi. Jadi sebelum Anda ceramah nih, Anda selalu komunikasi sama Nabi. Hadis yang Anda sampaikan, Anda udah pastiin. Kata Nabi benar hadisnya. Nah, ini kalau bangsa rada-rada arah-arahnya ke situ, ya kita mulai waspada. Ya. Ini kayaknya mulai rada-rada. Ya. Mundur yang begini. Nah. Min ghairi sidqin, tanpa ada kebenaran.
Jadi kalau orang keadaannya orang soleh, ilmunya ada, kemudian ngomong hal-hal yang senada dengan itu, ya kita iyain aja. Ya. Toh nggak ada ruginya ngiyain, asal ketika berkaitan dengan konsekuensi hukum, ya kita tahan-tahan dulu. Inti harus begini tuh. Kan ada dulu selebaran, ya, mengaku sebagai penjaga pintu makam Rasulullah SAW. Disebut dengan Syekh Ahmad. Ya. Kemudian diwasiatin siapa yang motokopi ini setelah seminggu dia akan dapat, ya, keberuntungan. Siapa yang kagak motokopi maka akan mengalami kebangkrutan. Disebutin contohnya tuh. Si Anu habis dari masa lebaran ini kagak disebarin, bangkrut. Si Anu habis ini mati. Serem-serem semuanya tuh. Nah, masa Nabi menyampaikan pesan lewat mimpi. Nabi menyampaikan pesan lewat penjaga kuburan. Nah, pesan di Quran udah ada, banyak yang belum kita kerjain. Pesan di situ sekedar fotokopi, kita kerjain. Al-Quran nyuruh sedekah, agak sedekah. Ini orang nakut-nakutin, suruh fotokopi, kita fotokopi. Nah, ini juga disebut dengan talbis. Nah, wa asbah dzalika minal umur asyani'ah, dan perkara-perkara yang serupa dari antara contoh perkara-perkara yang syani'. Jadi ada istilah Arab namanya qabih. Qabih itu jelek. Ya. Di atas qabih namanya syani', artinya jelek sekaligus juga mempermalukan. Ini tindakan-tindakan yang mempermalukan. Nah, ini ulama juga memberi contoh di zaman para salaf dahulu. Ya. Salah satu indikator seseorang itu baik, saleh, salah satunya nih, bukan satu-satunya. Ya. Itu saat dia meninggal dunia disolatkan oleh sekian banyak orang. Yang kita nggak tahu dari mana itu orang datang banyak banget. Kadang menempuh perjalanan jauh, kadang harus ini, kadang harus itu, semata ingin mensalatkan jenazahnya atau melihat jenazahnya. Yang padahal mungkin selama hidupnya dia nggak pernah ngambil langsung ilmu dari itu. Di Mesir ada Syekhul Adhar, Syekh Jadul Haq, Ali Jadul Haq. Ketika jenazahnya disalatin di Masjid Al-Azhar, itu sampai jalan raya penuh orang nyembayangin. Nah, jadi yang sembayang ini belum tentu muridnya langsung, tapi mendengar ada ulama meninggal dunia, oh masya Allah, langsung tergerak. Syekh Mutawalli Sya'rawi ketika meninggal dunia, ya, kampung, ya, yang segede itu jalan-jalannya semua padat sama orang yang nyembayangin, sampai ke pelosok-pelosok. Kalau ditanya, ente pernah ngaji sama beliau? Enggak pernah. Nah, kok datang dari jauh nih, beda provinsi. Datang ke sini, ya saya cinta aja dengar ada orang soleh meninggal. Saya datang untuk nyembayangin. Motivasinya semata itu. Ini Allah yang menggerakkan mereka. Ulama Indonesia juga banyak. Allah yarham Abdullah Syafi'i, Allah yarham Walid Habib Abdurrahman Sagah. Sampai jalan tol juga dibuka. Saking banyaknya orang yang mau nyolatin jenazah. Nah, qala wa min akhwaf ma yukhaf. Nanti ada perkara yang paling menakutkan yang bisa menyebabkan orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wallahu ya tawwab tub alaina, ya tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya tawwab tub alaina, ya tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya tawwab tub alaina, ya tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.